Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi dari Prodi SIB, Sistem Informasi Bisnis. Kami berasal dari kelas SIB 1B. Sebelum kami memulai pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Hamdan Ubedillah dari absen 20. Nama saya Purnama Rizky Nugraha dari absen 23. Oke, jadi tujuan dibuat video ini adalah untuk eh, menyelesaikan UTS dari matkul KTI, konsep teknologi informasi. Jadi di sini kami akan membahas seputar teknologi yaitu Linux dan AI. Kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihannya. Oke. Ya, mungkin ya emang benar ya tema ini sangat gak nyambung ya, namun emang ada manfaat lah dari video ini. Ya karena saya waktu itu menjelaskan dalam video selanjutnya itu tentang AI dan teman saya itu tentang Linux. Oke, awal-awal saya akan membahas dulu AI. Apa sih itu AI? Oke, kalau menurut John McCarthy dalam artikelnya yang sudah bersejarah yaitu What is AI? Dia menjelaskan bahwa AI itu adalah sebuah mesin yang bisa berpikir seperti manusia dalam beberapa konteks. Kalau untuk tujuannya itu menciptakan sebuah program atau sistem atau mesin yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Misalnya yaitu berbicara, memecahkan masalah, dan bermain catur. Oke, dari Linux sendiri, Linux itu adalah sebuah OS atau operation system. Operation system sendiri itu adalah sebuah program untuk menjalankan program atau aktivitas yang ada di gadget, yang ada di laptop dan komputer. Linux itu sendiri adalah sebuah OS yang open source. Open source sendiri adalah kode sumbernya itu bisa diakses publik. Masuk kekurangannya nih. Kelebihan dan kekurangan. Ya, ya kalau kelebihannya, hmm, kalau kelebihan pasti mudah sih dilihatnya ya. Eh, Mungkin awal-awal saya bahas dulu ya. Setelah saya menonton dari videonya Hamdan ini, ada beberapa kelebihan kekurangan. Namun udah dia sebutkan juga kelebihan kekurangannya dalam videonya. Yang saya tahu itu kelebihannya itu adalah ketika kita menggunakan Linux, kita itu bisa mengoperasikan sistem dengan seenaknya ya, gitu kan? Ya, benar-benar. Jangan semau kita. Nah, tapi kekurangannya juga Linux ini tidak yang ya karena kita itu bebas. Jadi Linux ini cukup sulit, bukan cukup juga, tapi kalau misalnya buat pemula nih, itu sulit digunakan. Nah, itu jadi kekurangannya. Kalau Windows kan kita mudah-mudah aja lah pakainya. Nah, kalau Linux itu kita agak sulit lah. Kekurangannya itu sendiri juga kalau misalnya mau game, tidak semua game itu bisa digunakan, bisa dijalankan di Linux itu. Jadi kita harus cuma ada beberapa game yang terbatas dan bisa digunakan di Linux, tapi ada juga yang enggak. Jadi ya seperti main Genshin lah. Genshin ini kalau misalnya saya install Linux, saya nggak bisa main Genshin. Oleh karena itu saya mending Windows aja lah. Karena juga kalau saya langsung pakai Linux, saya pusing juga nggak ngerti. Dan kekurangannya, nah kalau setelah saya lihat dari Niaga Hostar, blog dari Niaga Hostar buatan Muhammad Arifudin Muhammad kalau tidak salah. Itu bahwa kelebihan Linux itu adalah mudah digunakan. Nah, tapi ketika saya melihat videonya Hamdan, yaitu itu sangat bukan sangat, iya sangat juga sih, sangat sulit digunakan. Nah, kenapa bisa gitu? Kenapa bisa berbeda gitu dari Oke, pernyataan itu? kenapa kok sulit? Sebenarnya pernyataan susah dan mudah itu tergantung yang pakai ya, tergantung pengguna. Kalau misal kamu punya skill ngoding, mungkin bisa pakai Linux. Atau yang masih benar-benar pemula ya, benar-benar pemula itu agak susah. Jadi saya ngalamin sendiri sih, waktu pertama kali install Linux Mint. Nah, caranya nginstal aplikasi itu berbeda jauh sama Windows. Kalau Windows kan tinggal kita pergi ke websitenya, misal kita mau install Discord. Nah, itu kita pergi ke websitenya langsung install, selesai kan. Kalau pakai Linux, mungkin ada beberapa distro Linux yang cara instalasinya itu hampir sama dengan Windows, tapi ada juga yang perlu ini pakai CLI, Command Line Interface. Ya, seperti itu sih. Nah, kan saya sudah tuh lihat videonya. Salah satu kelebihannya kalau salah maksudnya ke salah satu kelebihan itu open source. Nah, namun saya walau udah berkali-kali nih putar, kayaknya masih belum mengerti nih apa sih maksudnya dari open source itu. Open source sendiri kalau di kita bahasa, kalau artikan bahasa Indonesia ya, namanya kan sumber terbuka kan, sumber yang apa ya, source kode sumbernya, codingannya itu bisa diakses untuk publik. Jadi kalau kamu mau pengen bikin aplikasi yang mirip atau memodifikasi atau bikin aplikasi serupa tapi tak sama, itu bisa kita akses, kita bisa tiru codingannya, kita bisa bikin sendiri.
kelebihan lain dari open source itu ya nggak ada copyright sih. Kita bebas pakai kodenya tanpa perlu ada apa penggunaan hak cipta ya kayak gitu. Jadi intinya itu kelebihannya itu ya kalau misalnya udah sepuh nih, udah jago lah, pasti enak-enak aja tuh pakai Linux. Ya maksudnya lebih ke kalau misalnya kita mau buat sesuatu misalnya. Tapi kalau untuk para gamer nih, para gamer itu lebih menyarankan ya udahlah pakai Windows aja lah, jangan sosok pakai Linux, ngapain juga ya. Kalau mau game ya tinggal pakai Windows aja kan, enak juga kan pakainya. Nah, Ya. kekurangannya itu ya untuk pemula ya, kekurangannya itu tidak sulit digunakan. Ya satu lagi, kalau untuk kelebihannya itu sistem keamanannya itu lebih kuat kalau kita bandingkan dengan Windows. Kalau untuk kelebihan kekurangan dari Linux, dari saya mungkin cukup sekian. Oke, jadi saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari AI. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan dari AI itu sendiri. Yang pertama adalah efisiensi. Tujuannya diciptakan teknologi awal mulanya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia kan. Nah, AI sendiri itu sangat-sangat membantu pekerjaan manusia, terutama pekerjaan-pekerjaan yang repetitif dan membosankan. Itu bisa digantikan oleh AI dan juga bisa meminimalisir pengeluaran dana ya untuk membayar orang-orang yang bekerja pekerjaan yang repetitif tadi. Yang kedua itu eh, bisa menganalisis data yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar. Nah, itu tadi apa ya? Salah satu dari ini efisiensi. Itu masuk dari efisiensi AI tadi. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan AI yaitu apa tadi lupa anjir. Otomatisasi. Oke. Oke, kelebihan AI yang selanjutnya adalah ketersediaan yang 24 jam. AI dapat diakses setiap hari 24/7 asalkan server yang menghosting AI tadi itu tidak down. Yang selanjutnya adalah personalisasi. Pernah kalian kan kalau misal pakai aplikasi kayak Shopee, Tokopedia, kalau kalian browsing gitu, misal kita nyari hardware komputer ya, scroll lah lama berjam-jam. Nanti kalau kita pergi ke beranda nanti akan ada rekomendasi tentang hardware komputer kan. Begitu juga sama kayak YouTube. Misal kita browsing video-video anime apalah gitu, nanti di beranda kalian itu rekomendasi ya anime-anime, betul nggak? Iya betul, itu sering sekali kan di kita. Namun juga bisa kadang kan, itu yang misalnya kita screen walau tidak berjam-jam, tapi walau beberapa menit nih, tapi ya kita itu konsisten lah tiap hari misalnya. Nanti itu juga bisa membuat algoritmanya mengetahui bahwa Anda menyukai hal itu misalnya. Itu juga karena AI itu tersendiri. Oh iya, ini juga tambahan. Pernah gak sih kalian itu kayak ngomongin tentang sesuatu gitu ya, misal tentang HP, padahal kita nggak browsing apa-apa, kita cuma ngomongin gitu. Tapi ketika kita masuk ke website, nah tiba-tiba ada iklan HP. Mungkin itu saya nggak tahu ya pakai AI atau gimana, atau emang laptop kalian disusupi spyware atau gimana ya? Sebenarnya saya nggak tahu sih. Pernah nggak, Bro? Kalau masalah itu, saya pernah, enggak sih, ini kayak lebih ke cocokologi saya aja. Tapi kalau misalnya kita memikirkan sesuatu nih, misalnya kita pengen nih, misalnya kita pengen beli apa ya, kayak HP Samsung lah, anggap saja kita beli Samsung. Nah, ketika itu kan otak kita itu akan lebih mencari informasi tentang Samsung itu tersebut. Jadi sehingga tidak sadar misalnya dari jarak jauh nih ada yang ngomongin Samsung. Kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang itu atau nggak lagi mikirin itu, orang apa kata-kata Samsung yang terjauh itu tidak akan terdengar kan. Tapi karena kita udah memikirkan Samsung itulah, jadi kita bisa mendengarnya lah walaupun jauh. Nah itu juga bisa kita terapkan dalam web, bisa lah. Kalau misalnya kita searching karena kita itu karena otaknya itu udah ada kata Samsungnya lah. Nah kita itu bisa saja tidak sengaja menunjukkan ciri-ciri bahwa kita itu sedang pengen nyari Samsung lah istilahnya. Nah kalau menurut algoritmanya sendiri, kalau untuk hal itu untuk di web masih belum tahu juga ya. Tapi kalau logikanya gitu aja sih. Oke, mungkin dari segi pendidikan ya itu sangat-sangat membantu siswanya, apalagi kita sebagai mahasiswa. Kita bisa pakai ChatGPT untuk mencari artikel atau bisa bikin mempermudah pekerjaan kita ya, itu sangat-sangat membantu sekali itu. Nah, mungkin itu dari kelebihan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan. Ada yang bilang kalau AI itu akan menggantikan pekerjaan manusia. Tapi kalau menurut saya malahan itu bisa membuka peluang pekerjaan baru untuk manusia.
Seperti kita ambil contoh waktu zaman dulu pekerjaan sebelum terciptanya smartphone, telepon genggam, itu ada pekerjaan yang mengharuskan apa ya, kayak dulu kan kita pakai telepon ini kan, telepon yang jadul banget itu, yang telepon rumahan. Nah, pas dulu waktu zaman tahun berapa lah gitu ya, saya lupa sejarahnya. Ada pekerjaan yang menghubungkan apa ya, kayak alamat penerima teleponnya itu. Misal saya mau telepon ke rumahnya si Pur. Nah, ada operatornya nyambungin ke alamatnya rumahnya Pur itu. Itu pekerjaan yang lama kan. Nah, pas sudah terciptanya telepon yang nggak pakai operator tadi, muncullah pekerjaan-pekerjaan baru, kayak misal apa ya? Servis HP. Kayak gitu lah. Nah, nanti bisa dicari di Google aja ya. Oke, yang selanjutnya adalah buat ini sih, orang-orang yang bekerja di bidang kreatif. AI itu bisa menimbulkan kekreativitasan kita. Kita ambil contoh seperti AI yang bisa membuat lukisan atau bisa membuat AI art gitu kan. Itu kan sama kayak merugikan seniman gitu. Mereka bekerja secara keras untuk membuat lukisan, malah produk AI art-nya malah lebih laku. Itu salah satu kekurangan yang kalau menurut saya ya bisa dibilang kekurangan yang gimana? Mungkin kekurangannya itu dalam segi skill mereka ya. Tapi kalau dari sang kolektor tersendiri ya pasti mereka bisa membedakan mana buatan AI yang mana buatan manusia yang harganya bisa mahal dan berkualitas lah. Ya tapi mungkin karena ya penggunaan AI itu tersendiri bisa menumbuhkan skill. Ya bukan seniman aja gitu. Tapi kita sebagai mahasiswa juga bisa kadang menumbuhkan skill. Misalnya kita ketergantungan akan teknologi AI itu sendiri ya. Banyak seperti ChatGPT, Perplexity AI yang bisa membantu menyusun lah. Jadi kita skill menyusunnya jadi tergantung lah akan AI itu sendiri. Ya, kita katakan skill. Oke, yang sebenarnya itu masalah privasi. AI kan mengumpulkan data kita kan. Cara kerja itu kan kita menginput data, nanti data yang kita input nanti dipelajari oleh AI-nya. Nah, itu pun juga bisa menjadi kekurangannya ya. Misalnya kita menginput data-data pribadi kayak apalah, kartu SIM, kartu KTP. Nah, itu bisa tersimpan di database-nya AI. Itu bisa saja mengekspos data pribadi kita. Ya sih, tapi kalau zaman sekarang sih kita ya privasi itu sulit lah dijaganya ya. Kita biar kalau misalnya bukan karena AI ya kadang kita juga yang mengeluarkan yang membukakan lah privasinya. Misalnya seperti ya di sosial media kita banyak bacot lah di sana. Bahas apa lagi? Mas, oh ya, ini AI juga bisa dipakai buat kejahatan ya. Kalian bisa cari ChatGPT, mungkin tanya tentang gimana cara membuat racun, apa gimana cara membuat bom, cara ya pokoknya berhubungan dengan kejahatan, itu bisa di AI, pakai AI. Ya, maka dari itu kita harus berhati-hati ketika menggunakan AI. Tapi kalau nggak salah nih, saya udah nyoba. Mungkin ada beberapa kejahatan yang kalau nyari ChatGPT itu udah langsung otomatis terhenti lah. Nah, ya, tapi tidak tahu kan kita misalnya kalau ada misalnya orang yang pakai Linux ya sengaja membuat ChatGPT-nya tidak memblokir respon-respon hal-hal negatif. Nah, ya kita juga harus berjaga-jaga akan orang yang bisa seperti itu. Nanti yang celaka itu kita kan. Nah, kalau kita bahas tentang apa prompt AI-nya, misal kita mau pengen ini cara membuat racun, nanti di ChatGPT udah keblokir kan, itu bisa kita pakai reverse psychology, adalah caranya gitu. Saya pernah baca-baca di internet, kita bisa mengakali itu prompt-nya biar bisa nampilin prompt yang kita inginkan, prompt yang dari kejahatan tadi itu bisa ditampilkan. Ya, jadi kalau misalnya udah sepuh nih kalau misalnya sepuh kalau misalnya jahat itu benar-benar bisa jahat banget ya. Kalau misalnya pemula kan jahatnya kan kalau misalnya mau buat bom ya nanya ke ChatGPT ya udah terhenti. Nah kalau misalnya ini yang benar-benar niat orang yang udah punya skill nanya ChatGPT terhenti dan terblokir. Nah kan bisa dirubah lah seperti teori yang tadi dibilang. Misalnya jadi jawabannya itu adalah ya itu akan sangat berbahaya juga. Tapi kalau misalnya AI-nya itu dari awal itu gak ada, si sepuh itu juga gak akan bisa. Paling dia buat dari awal yang itu akan membuat waktu yang sangat lama. Tapi kalau gak adanya AI, itu kita yang sulit hidup. Oke, macam lagi. Karena ya ini juga udah banyak lama ya. Kalau misalnya tadi saya bilang beda jauh ya sebenarnya, tapi Linux sama AI itu adalah kaitannya.
kalau misalnya kita sedang membuat AI, kan butuh tuh kinerja yang cepat, eh, pemrosesan yang kuat lah. Kita bisa menggunakan Linux tersendiri untuk mengembangkan AI tersendiri. Karena banyak sih yang seperti TensorFlow, PyTorch. PyTorch. Nah, itu kan sangat sangat mendukung Linux Linux sekali kan. Nah, kita dalam pembuatan AI kan membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi ya itu mungkin itu aja sih kayak sambungannya. Nah, itu salah satu dari kelebihan Linux, memudahkan, sangat-sangat berguna buat programmer ya, memudahkan untuk develop aplikasi atau program. Itu salah satu kelebihan dari Linux. Walaupun ya mungkin Linux itu tidak didukung oleh komersial ya, komersial manapun nih, karena berbahasnya komunitas ya. Tapi ya banyak juga ya komersial yang menggunakan Linux kan. Ya, bahkan perusahaan besar seperti Microsoft atau Valve itu mereka pakai Linux. Kalau kalian pernah dengar Steam Deck, itu OS-nya mereka pakai Linux. Oke sih. Jadi mungkin itu ya kita juga udah paham ya ini. Kalau dipikir-pikir berapa menit ya? Ya udah sih. Nah, ya mungkin sekian ya, semoga nilai UTS saya besar. Semoga Bapak yang menonton juga memberi nilai yang sangat gak sangat tinggi sih, tapi ya tinggi aja lah, gak kecil-kecil amat. Mungkin sekian dari saya. Sekian juga dari saya. Disclaimer, kita bikin ini nggak pakai skrip, Ya. jadi langsung ngomong gitu. Kita juga ini di lantai 5 TI kita pencinta polinema, Pak. Semoga karena itu nambah nilai ya. Iya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau penjelasan kami yang sulit dipahami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah sih.